membebaskan dengan mengubah sistem gereja persatuan menjadi gereja sinodal. Karena suksesnya konferensi sinode ke-9 Gereja Kemah Injil merupakan pencerahan yang diberikan oleh Kristus Sang Gembala dan Sang Surya kebijaksanaan mengarungi lautan. Karena datangnya Injil ini membawa damai untuk kita. Yesus, halo malu pada waktu baru. Glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi. Ada gerakan doa. Dengan jumlah peserta peninjau dan peserta biasa kurang lebih 1.445 orang. Dengan menghadirkan pemateri dari pendeta-pendeta yang berkompeten serta menghadirkan pemateri dari para bupati sepegunungan tengah. Di antaranya Bupati Paniai Naftali Yogi, Bupati Yahukimo Ones Pahabol, Bupati Pegunungan Bintang Wellington Wenda, Bupati Puncak Jaya Lukas NMB, serta tuan rumah Bupati Jayawijaya Wempi Wetipu. Dalam program ini ke depan, tolong setiap di klasis-klasis ini harus punya sumber keuangan yang kita harus ciptakan, yaitu entah koperasi atau kios klasis. Di sana jemaat kita arahkan untuk beli. Saya jamin untuk di Paniai, saya siap memberikan modal atau sinode provinsi. Sinode provinsi. Kalau misalnya di Boga itu, saya siap memberikan sport modal awal, bisa, asal ada umpan balik. Sekarang bagaimana gereja ini umpan pada pemerintah untuk menciptakan sumber-sumber. Artinya yang gampang-gampang saja dulu, jemaat adalah pembeli. Bagaimana klasis dan tingkat sinode punya usaha, kita bisa bekal tambah-tambah modal dan tambah-tambah modal. Nah, dalam rangka kelola itu, bagaimana tingkat sinode dan tingkat klasis rekrut orang-orang yang profesional di situ. Penempatan orang yang latar belakang bisnis. Dalam kita rekrut, jangan kita hanya melihat dari teologi, tapi justru dari umum pun juga kita rekrut di dalam. Dengan demikian, bahwa gereja punya, sinode punya, klasis punya sumber keuangan yang kita bisa membiayai. Hal ini ditegaskan Bupati Yahukimo Ones Pahabol di sela-sela pelaksanaan konferensi Sinode ke-9 Gereja Kemah Injil Kingmi di Wamena. Selaku moderator dalam satu sesi di konferensi tersebut, Ones Pahabol menekankan perlunya pendidikan dibangun dari dasar yang disesuaikan dengan nilai-nilai budaya, etnis, ras, dan perlu disinkronisasikan dengan gereja sehingga nantinya bisa bertumbuh melalui iman salib Yesus. Karena dengan pondasi iman yang kuat berupa peletakan pondasi pendidikan yang berkarakter diimbangi dengan iman, niscaya tumbuh generasi Papua ke depan yang berkualitas dan berakhlak mulia. Untuk itu perlu disinergikan dengan memfungsikan kembali sekolah-sekolah gereja. Selain itu, bersinergi dengan pemerintah dan gereja yang merupakan wakil Tuhan di dunia. Harus perlu bangkitkan dengan sekolah-sekolah di bawah naungan gereja itu, yayasan. Di bawah naungan gereja itu harus yayasan-yayasan yang difungsikan, karena disitulah yang generasi yang tumbuh cocok
di tanah ini, sehingga anak bangsa yang jadi pendidikan ke depan soal identitas salib Kristus Yesus tidak lupa, maka anak Papua menjadi berkat di tanah ini maupun juga di Indonesia, di mana saja dia akan berhasil, dia menjadi pelayan yang betul, karena dasar memang kalau terjadi itu. Tapi kalau pendidikan dengan pengetahuan tanpa Tuhan libatkan dalam dirinya, selalu itu tidak melihat dengan keberhasilan-keberhasilan yang tertentu. Keberadaan gereja Kingmi, Baptis, dan Gidi merupakan gereja yang bertumbuh dan berkembang dalam satu rumah 3 kamar pada asas dan prinsipnya merupakan satu kesatuan. Untuk itu, sebagai umatnya hendaknya kompak dan komitmen dalam memberikan pelayanan kepada umat. Untuk itulah dalam upaya menyelamatkan generasi muda Papua ke depan dari keterpurukan iman serta berbagai degradasi moral dan berbagai kenakalan remaja akibat pengaruh miras serta hal lainnya, gereja sebagai unsur terdepan bersama pemerintah dan masyarakat hendaknya secara bersama-sama bergandeng tangan dalam tim Okemene untuk berbuat dengan kekuatan besar menghadapi berbagai masalah. Sebab gereja kuat dan pemerintah kuat niscaya akan bisa menopang segala permasalahan yang ada. Hal ini diungkapkan Wellington Wenda selaku moderator dalam konferensi Sinode ke-9 Gereja Kemah Injil di Wamena. Kenapa anak itu setelah jadi remaja dia bisa dengan mudah dia bisa minum, dia bisa itu dan bisa itu? Karena memang rasa takut kepada Tuhan itu tidak ada. Ya, itu tidak ada. Kalau anak yang di dalam dirinya nilai-nilai budaya itu tebal, nilai agama itu tebal, taat pada hukum itu ada dalam dirinya, maka dia tidak akan melanggar itu. Dia akan, ketika dia mau begini, aduh ini Tuhan bilang begini. Ketika ada begini, aduh Tuhan bilang begini. Nanti ya begitu. Ada teman. Dalam penyampaian materi di salah satu sesi kepada peserta konferensi Sinode ke-9 Gereja Kemah Injil di Papua yang diselenggarakan di Wamena, Bupati Jayawijaya Wempi Wetipo selaku tuan rumah mengajak kepada para peserta konferensi untuk selalu menyuarakan kebenaran dengan nurani karena melalui nurani tidak ada kebohongan. Untuk itu ia sebagai bupati dalam kapasitasnya memberi contoh dan teladan kepada masyarakatnya dengan hal-hal kebaikan berdasarkan norma dan budaya dengan tetap mengedepankan iman Kristiani untuk membangun daerah dari ketertinggalan dan keterisolasian. Untuk itu kita harus tunjukkan melalui langkah nyata dalam upaya mewujudkan Papua yang baik dan benar dengan nurani kebenaran dan punya hati. Yang ada adalah bagaimana orang-orang yang punya hati nurani untuk mengungkapkan kebenaran itu yang ada. Tidak ada yang seperti itu. Yang sekarang dibicarakan, yang disampaikan adalah menurut kita bertentangan. Itu yang kita menyuarakan ya. Supaya orang lain tahu bahwa yang ada Papua membutuhkan seperti ini. Tapi kalau selama ini kita bicara sebagai separatis lain itu tidak ada. Saya mau sampaikan tidak ada. Dalam sesi tersebut, Bupati Wempi Wetipo mendapat simpati dari para peserta konferensi karena sosok muda pemimpin Jayawijaya ini sekaligus bisa menjadi motivator bagi kaum muda lainnya di Papua untuk berbuat dan berkarya membangun Papua ke depan. Demikian yang disampaikan Bupati Puncak Jaya Lukas NMB selaku moderator atau pemberi materi dalam konferensi Sinode ke-9 Gereja Kemah Injil Kingmi di Papua yang diselenggarakan di Wamena. Untuk membuka keterisolasian daerah dan masyarakat di wilayah pegunungan diperlukan orang-orang yang memiliki hati nurani dengan saluran berkat. Untuk itu dalam keberadaannya gereja dan pemerintah sebagai wakil Tuhan di dunia hendaknya tidak bisa dipisahkan satu dengan lainnya. Bersatu padu dengan hati bersih dan nurani memberdayakan dan berpihak kepada masyarakat. Karena dengan pemberlakuan Undang-Undang Otonomi Khusus Tuhan telah mempercayakan anak-anak Papua untuk memimpin, mengatur dan memanage daerahnya masing-masing. Untuk itu sebagai alat yang dipakai Tuhan memajukan anak negeri, kita harus punya nurani dalam membangun daerah ini dengan membuka keterisolasian daerah. Hal ini terlihat dengan masuknya Injil di wilayah pegunungan sekaligus upaya merefleksikan perjalanan kita mengenal dunia luar dan diangkat dari keterpurukan dan keterisolasian sehingga bisa keluar dari garis kemiskinan dan keterbelakangan. Untuk bantuan per kabupaten 100 juta berarti 1 miliar. 10 kabupaten. Kalian dengan Bama
dan beras kami akan langsung potong di provinsi, kami minta untuk diserui. Itu salah satu agenda asosiasi yang sedang kita jalan saat ini. Bapak Bupati sedang di sini, kami juga rapat di luar. Jadi keberadaan kami para bupati dan sini semua bagian dari selain di persidangan juga kami ada agenda pemerintahan. Đã gọi là nào vẫn đi đặt lại trái, các cái của đồng bào, các cái này mình sẽ bao giờ